lupa tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan jannah, bagaimana kengerian-kengerian nar, dan seterusnya dari ayat ini yang tidak tepat untuk kita jelaskan. Intinya adalah berat untuk hidup di dunia. Demikian juga para ummahatnya, ya, harus berhijab dan lain sebagainya. Apalagi ini istrinya teroris itu ketika diwawancara pakai hijab, dihijabi. Sehari-harinya enggak, sehari-harinya tidak cadaran, tidak, hanya tiung pakai kerudung biasa. Tapi giliran ketika suaminya ditangkap dan diwawancarai, waduh, dihijabi, ditutup apa. Luar biasa yang berupaya untuk menghancurkan ahlu tauhid, menghancurkan ahlu sunnah. Laki-laki jangan tanya lagi ketika diwawancarai, berapi-api, kita ini menegakkan syariat. Syariat apa yang ditegakkan oleh mereka? Syariat aja ditegakkan pada diri mereka juga tidak. Sholat berjamaah tidak. Itu yang kemudian dieksekusi dan diwawancara di TV pakai imamah, pakai itu. Antum tahu ketangkep di Merak itu pakai kaos oblong, pakai kaos biasa, nggak ada patching. Tapi ketika diwawancarai, waduh, tujuannya apa? Yaitu untuk menjauhkan orang dari sunnah. Untuk orang merasa berat menjalankan sunnah itu. Demikianlah. Maka dengan adanya hadis ini sebagai khabar, sebagai berita untuk kita, sehingga kita berhati-hati. Kemudian kita mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan ilmu. Tidak ada lagi cara yang bisa membuat kita tegar kecuali dengan ilmu. Maka berilmulah kita semuanya, hadiri majelis-majelis ilmu, hasung anak-anak kita dengan ilmu. Lihatlah bagaimana kita harus berbangga memiliki anak-anak yang begitu bersemangat di atas ilmu. Para imam terdahulu bagaimana mereka bersemangatnya di atas ilmu. Atha bin Abi Rabbah, kata ibunya, gak ada yang membanggakan kamu ketika dia masih kecil. Tidak ada yang membuat orang bangga dengan kamu. Anak bekas budak, hitam, legam, hidungnya krikusir seperti bagaimana orang-orang seperti. Tidak ada yang banggakan. Tidak yang banggakan dirimu, melainkan kamu harus memiliki ilmu. Maka oleh ibunya loh, disiapkan, didorong untuk belajar, diberi semangat untuk belajar kepada para ulama. Akhirnya beliau sebagai seorang alim di masanya. Dan khalifah memfatwakan di musim haji, di mana orang banyak masalah. Ini kena had tidak, ini kena dam tidak, ini di musim haji. Keluar maklumat dari pemerintah, tidak ada yang boleh berfatwa pada masa sekarang ini kecuali Atha bin Abi Rabbah. Luar biasa, Allah angkat kedudukannya. Disebabkan apa? Ilmu. Lamat bagaimana sikapnya dengan ilmu itu. Sehingga anak-anak kita, masya Allah, jangan kemudian anak-anak kita capek sedikit, ya sudahlah, jangan, terus didorong. Karena mereka nanti akan meneruskan dakwah ini. Kepada para sahabat pun begitu. Lihat bagaimana para ulama. Abdullah bin Abbas mengajak seorang pemuda Ansor, mari kita datangi rumah-rumah para sahabat Rasulullah SAW, kita ketuk, kita ambil hadis dari mereka. Kata teman dari Ansor ini, engkau sajalah yang pergi, biar aku sibuk dengan kebunku, dengan apa yang bisa aku lakukan. Maka Abdullah bin Abbas mengetuk pintu-pintu rumah para sahabat Rasulullah SAW. Haddasana hadis min Rasulillah. Sampai beliau pernah duduk, karena yang punya rumahnya itu sedang tertidur di siang hari, dia kena debu. Lihat, anak paman Rasul yang sudah didoakan oleh Nabi. Mana? Apa doanya? Doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma
yufaqihu fid-din wa yu'allimu ta'wil. Sudah didoakan, apakah kemudian setelah didoakan Abdullah bin Abbas leha-leha saja begitu? Udahlah, ilmu akan datang sendiri. Wallahi tidak. Didatangi rumah-rumah para sahabat Rasul. Maka setelah beliau, yakni setelah para sahabat sudah banyak yang wafat, pemuda Ansor itu melihat Abdullah bin Abbas duduk di masjid dikitari sekian banyak manusia. Apa kata beliau? Pantas Abdullah bin Abbas mendapatkan kedudukan seperti itu. Dulu mengajak aku enggan, dan sekarang beliau merasakannya. Antum pengen didatangi oleh manusia dalam keadaan berleha-leha, suruh belajar ini soal ustadznya, baca matan ini, nanti aja ustadz, baca matan ini, nanti aja. Oh, nggak bakalan dapat kalian menjadi seorang yang akan didatangi kelak oleh manusia. Lihat asatidah kita. Didapati kisah-kisah perjuangan mereka di negeri Yaman dengan Al-Imam Muqbil, sehingga namanya dijadikan nama pondok kita. Masya Allah, itu bukan perjuangan yang gampang. Sekarang masih bisa telepon. Dulu kalau telepon itu katanya naik ke gunung, ya, untuk bisa. Susah itu pun. Sekarang antum bisa video call sama orang tua tiap jam. Rumahnya cuma setengah kilo dari pondok, itu juga sudah hebohnya luar biasa, kayak sudah dibuang. Abi, Umi ngebuang saya, bukan dibuang. Nah, tapi justru kalian ingin dijadikan sebagai orang alim kelak yang nanti menggantikan kami ini, kita ini. Maka na'am, barakallahu fikum, bersemangat. Kenapa? Karena di masa depan akan jauh lebih dahsyat tipu dayanya, akan jauh lebih dahsyat berbagai ujian dan cobaannya. Sekarang aja orang tua sudah kerepotan. Nanti 5-6 tahun yang akan datang, enggak, ini tuh sudah gadget ini sudah usang. Teknologi sudah ketinggalan zaman. Lah, kita dalam keadaan tidak siap dengan ilmu yang mengakibatkan kita akan diuji dengan lebih berat lagi, tak terbayangkan seperti apa. Maka kepada orang tua pun demikian, dorong. Lihat bagaimana para ulama dulu, walaupun mereka sudah punya kualitasnya, ya. Dan tentunya ilmu yang dimaukan adalah ilmu yang bisa membimbing kita, ikhlas, bukan ilmu yang kita ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan pujian dari manusia, dielulukan sebagai orang alim, orang pintar, orang masya Allah, banyak hafalannya. Kalau urusan hafalan di luar sana banyak yang lebih cepat hafalannya, yang lebih nempel, yang lebih mungkin. Kalau wirisan fasilitas di luar sana fasilitas jauh lebih hebat. Maka ma'asyiral muslimin pada Allah, berat akan tetapi Allah akan berikan anugerah kepada mereka-mereka yang memiliki keutamaan di atas ilmu ini. Kenapa? Karena kita sudah banyak mendapatkan berita-berita juga dari Nabi kita alaihi wasallam. Mereka-mereka yang memiliki keutamaan, pegang Al-Quran, pegang dengan sunnahnya, pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Allah akan mengangkat satu kaum dengan Alkitab ini, dan juga akan menghinakan antum memegang Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Kalau tidak diamalkan, kalau tidak benar-benar haqqat tilawati, na'udzubillah, akan seperti apa. Tapi lihat bagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka punya kedudukan, walaupun secara finansial mereka adalah orang-orang miskin, tapi masya Allah kedudukannya luar biasa. Nah, begitulah ma'asyiral muslimin ibadallah. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di majelis ini singkat tapi memberikan motivasi yang kuat untuk bersungguh-sungguh kita belajar, terutama di masa-masa seperti ini. Dan kepada orang tua, ibu dan bapaknya, ya, abi dan uminya, dorong anak-anak kita, ya, dorong. Jangan untuk urusan-urusan duniawi kita berikan,
tapi dalam urusan-urusan din, urusan-urusan agama kita kecilkan. Kita terkadang bangga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, saya melihat ada orang yang begitu, wah, surprise. Kenapa? Itu di akun TikToknya dapat followernya sekian ribu. Iya kan? Bangga. Sedangkan ini baru hafal juz 20 juz. Oh, biasa aja. Bukan biasa. Ini yang seperti ini harus benar-benar kita dorong. Jangan kemudian pilih kasih. Urusan duniawi kita luar biasa sumringahnya. Tapi urusan-urusan yang seperti ini kita dalam keadaan alah biasa. Jangan. Bersemangatlah ya akhi, barakallahu fikum. Karena hidup kita sampai di mana, sampai kapan, justru ini yang nanti akan membuat kita bangga. Ya, lihat apa yang kita dapatkan dalam Fadhailul Quran, keutamaan Quran, bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Tentunya bagi mereka-mereka yang intens, yang terus berupaya untuk menjalankan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, dan acara utamanya adalah kita mendapatkan tausiah, bimbingan dari Syekhuna Abul Abbas hafizahullah ta'ala, dan itu yang ingin kita dapatkan di majelis ini. Mudah-mudahan antum dan kita semuanya siap untuk mendapatkan bimbingan dan arahan serta nasihat dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Kepada Ustaz Said hafizahullah ta'ala, jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan, dan ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengisi waktu untuk kajian yang akan kita jalankan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.